Tuhan kita sungguh dahsyat, Tuhan kita sungguh besar. Tiada Allah lain seperti Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh
tandingannya. Tuhan, kami hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memperoleh berkat baik secara rohani dan jasmani Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami datang di tempat ini dengan suatu kesia-siaan, tidak mendapatkan apa-apa ya Bapa. Kami mau Tuhan memperoleh berkat yang dahsyat, yaitu Engkau sendiri Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kenapa kita sukacita? Karena Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kita. Kemenangan apa? Dari setiap permasalahan yang ada di depan kita. Amin.
Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Saat kau Tuhan, Engkau beri saya berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Bersorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami persilakan saudara kasih untuk duduk kembali. Baik saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku
penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Jefta. Lalu tempat kami persilakan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di dalam Roh El Kudus. Kami percaya Engkau mendengar dan menerima pujian penyembahan umat-Mu. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami masih diberi kemurahan dapat beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kami mau mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti, supaya kami mengalami Tuhan. Tuhan, kuduskan kami semua, Tuhan urapi, supaya penjabaran firman-Mu membangun kehidupan rohani kami, menambahkan keyakinan kami akan firman-Mu, dan memperluas pengertian rohani kami. Kami sambut sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gerejanya, mempelai laki-laki sorgawi kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Dalam ibadah raya yang penuh arti pagi hari ini, bukan karena acaranya, juga bukan karena yang hadir, juga bukan karena pengkhotbahnya, tetapi ibadah raya pagi hari ini penuh arti karena Dia yang maha besar, Kristus Tuhan kita, hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, itu janji dan kepastian yang Yesus Kristus Tuhan kita katakan. Di mana ada 2-3 orang berhimpun, aku di tengah-tengah mereka. Saudara merasa gimana? Atau saudara biasa-biasa saja? Tidak akan mengurangi kehadirannya. Itu prinsipnya. Ada orang enak-enak kebaktian, wah rebah. Atau menangis. Lalu pemimpin pujian atau hamba Tuhan berkata, Tuhan hadir di tengah kita. Ya memang, itu reaksi dari kita terhadap kehadiran Allah. Tapi Tuhan bisa hadir dalam saat yang lembut. Tuhan bisa hadir dalam goncangan-goncangan yang beraneka ragam. Sebab Dia tidak bisa diatur, tapi Dia yang mengatur dalam ibadah kita. Yang penting Tuhan sendiri janji. Di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, itu persoalannya. Aku di tengah-tengah mereka. Gak mungkin Yesus bohong. Tinggal kita sejauh mana bisa menikmati. Itu sebab Daud berkata,
nikmatilah kebaikan Tuhan. Dalam arti apa saudara? Kehadirannya, berkatnya, hikmatnya, pemeliharaannya. Nah saudara dan saya bisa hadir seperti ini. Betapa sepanjang minggu ini kita sudah diberkati Tuhan. Kesehatan itu luar biasa. Putri saya yang jadi gembala junior itu diduga ya karena panasnya tinggi, pusing, lalu minta dibawa ke UGD. Saya bawa, dokter bilang wah ini gejala demam berdarah. Lalu disuruh opname saudara. Singkat cerita saya berdoa juga, ternyata hasil tesnya sampai kemarin itu negatif. Loh ini apa ini? Mungkin flu biasa. Tapi saya lihat hitungan biayanya sudah total mendekati 10 juta. Bayangin saudara. Hanya untuk itu cuma diinfus. Dikasih turun panas, rasa nyeri di kakinya. 10 juta. Salah satu orang Kristen berobat ke Singapura stadium ketiga. Cancer. Miliar saudara. Coba. Jadi kalau saudara di sini saya katakan saudara kaya. Amin loh. Mau saya beli mata saudara 100 juta mau? Kan tidak mau. Telinga saudara berapa? Kaki saudara, jantung, ginjal. Nah, kita sering kali lupa, kita anggap ini biasa. Karena itu saya kalau bangun tidur, Tuhan, Bapa, Putra, Roh El Kudus, terima kasih buat hidup yang kau beri hari ini. Hidup itu mahal saudara. Ya, nah kehadiran Tuhan itu dalam rohnya. Itu sebab pagi hari ini firman Tuhan membawa kita pada mengenal lebih dalam siapa Roh El Kudus. Saya senang menyebut Roh El Kudus. Tidak masalah lah kalau disebut Roh Kudus karena itu soal bahasa dan hurufnya besar semua. Tapi dalam bahasa asli itu nggak ada huruf besar, huruf kecil nggak ada. Kalau Roh Kudus dalam penafsiran penelitian saya akan firman Tuhan, itu rohnya orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Roh saudara dikuduskan. Jadi roh saudara itu kudus. Kalau enggak, saudara mati nggak bisa masuk Firdaus, tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa masuk surga lah bahasa gampangnya. Nggak mungkin dong. Tapi kalau roh El, ya dari kata Elohim, itu jelas menunjukkan bahwa itu rohnya Allah. Roh Allah, roh Kristus, roh suci, roh El Kudus. Nah berbagai sebutan ini. Dia bisa merupakan dirinya dalam bentuk merpati, lidah-lidah api, cahaya yang penuh kemuliaan. Dia bisa seperti aliran sungai yang menyegarkan. Pendeknya, singkatnya, roh Allah itu bisa memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Kadang-kadang seperti manusia. Tapi yang jelas, saudaraku, roh Allah itu bagian dari keilahian yang esa tapi dalam tiga. Saya tidak menjelaskan ini. Tapi inilah keyakinan orang Kristen yang benar. Jadi kalau dikatakan Allahmu tiga, tidak. Esa satu. Tapi dalam satu itu tidak selalu satu. Kata satu sama esa itu beda. Kalau esa itu satu tapi bisa jamak. Plural. Jadi kalau Bapak, Putra, Roh Kudus, gampangnya saudara lihat diri saudara dan saya. Kan satu. Tapi dalam satu ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tiga dalam satu. Tapi ini enggak setara. Roh sendiri, jiwa sendiri, tubuh sendiri.
Tapi kalau Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, dia Allah yang esa, sederajat semua setara. Kalau ada yang berpikir atau menyangkal, tidak masuk akal. Justru yang tidak masuk akal itu yang benar. Kalau sampai Allah masuk akal, dia nggak jadi Allah, saudara. Nangkep ya? Dia nggak jadi Allah karena dia dikalahkan sama akal kita. Justru iman Kristen mengajarkan Allah itu bisa dijelaskan dengan akal walaupun terbatas. Tapi Allah itu melebihi akal karena dia mewahyukan dirinya. Nah, mari kita lihat tentang Roh El Kudus atau kalau sering disingkat dengan kata Roh Kudus. Saudara, kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes. Ada baiknya jemaat gereja Pentakosta, bukan Pantekosta, yang betul Penta. Penta itu 5, Kosta 10, jadi 50 hari yang ke-50, bukan Pantekosta, Pentakosta. Itu dari bahasa aslinya begitu. Nah, saudaraku, ayo kasih saudara ibadah di GPT Logos ini, kasih teman-teman minimal 1 orang 1. Saya tunggu 1 menit, buka HP-nya. Tadi jemaat gitu, saya sudah 10 orang. Saudara 1 orang 1, ini pelayanan. Ini cara bersaksi yang sederhana. Ya, ayo. Bawa HP toh? Udah bawa? Ayo. Dikasih temannya 1. Linknya GPT Logos. Nah, dikasih ibadah raya pagi hari ini. Saudara kasih 1 orang 1. Baik. Kita baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya baca dulu. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Jadi jangan bingung, saudara, terjemahan baru. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya. Adalah lebih berguna bagi kamu. Ini terjemahan barunya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maksudnya naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, artinya naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Terjemahan sehari-hari, saudaraku, mengatakan aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian, yaitu untuk umatnya, dimulai dari rasul-rasul muridnya. Kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tentu kita ada baiknya masih dalam suasana mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, kalau kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak banyak tafsiran masalah yang jadi agak ribet. Enggak. Tentang Allah, tentang Kristus, tentang gereja, tentang keselamatan. Biasanya rata-rata semua gereja banyak kesepakatan. Kalau sudah bicara tentang Roh El Kudus, wah ini jadi polemik banyak. Sehingga dengan kebebasan orang di medsos, lalu umat ini yang benar yang mana dong? Nah begitu. Ya, ada baiknya dengan kemurahan Tuhan, ayo sama-sama kita belajar untuk memahami, saudara. Yang pertama, poin pertama di LCD bisa ditampilkan. Siapa Roh El Kudus itu? Nah, ini. Kalau saudara menghayati ayat 7 tadi, dikatakan sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu.
Jadi penolong yang dimaksud ini adalah Roh Allah. Kalau sudah bicara Roh Allah, saudara baca Matius 28 ayat 19. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh El Kudus. Ini rohnya Allah. Berarti sederajat. Ini tentang Allah. Nah, siapa Roh El Kudus itu? Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang setara dengan Bapa, setara dengan Sang Putra. Dalam dirinya seluruh sifat kealahan ada di dalam dia. Maha kuasa, maha kasih, maha hadir, maha tahu, begitu. Sehingga, saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus baru bisa turun ke bumi, menetap di bumi. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus tidak bisa menetap. Dia sewaktu-waktu saja. Tergantung kehendaknya, kedaulatannya. Apalagi kalau mau menetap dalam hidup umat Tuhan perjanjian lama, sulit. Nabi, imam, raja yang seringkali diurapi simbol dari kehadiran Roh Kudus, itu pun Roh Kudus datang pergi lagi. Roh Kudus turun ke atas Simson, ke atas Saul, ke atas Daud, ke atas Yusuf. Dia nggak bisa tinggal. Mengapa? Karena penebusan dosa belum disempurnakan. Yesus belum jadi juru selamat penebus dosa, mati dan bangkit. Kan begitu. Apalagi Kristus Yesus belum naik ke surga. Roh Kudus tidak bisa menggantikan perannya. Setelah Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus menggantikan. Nah, itu awal dalam Kisah Rasul pasal 2, itu awal dia berada di bumi, dia berada di tengah umatnya, bahkan di dalam hati orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir baru. Kalau Kristen cuma KTP, Roh Allah ada di sekelilingnya. Roh Allah mempengaruhi di luar, belum masuk karena dia belum bertobat, percaya, terima Yesus. Belum, berarti di luar. Jadi Roh Kudus itu Allah. Nah, yang penting di poin pertama ini, dia itu pribadi Allah. Nah ini, saya enggak buka ayat-ayatnya, saya pakai urean saja. Saudara nanti bisa temukan di Alkitab saudara, di kitab suci saudara. Yang penting Roh El Kudus ini dia Allah, dia Roh Allah, roh, gak pakai tubuh, tapi dia berpribadi. Nah ini yang disangkal banyak. Ada banyak pendapat ajaran yang katanya grup Kristen, tapi sebetulnya enggak Kristen. Hati-hati. Itu yang namanya bidat-bidat Kristen. Penyesat-penyesat Kristen. Mereka menyerupai domba, tapi sebetulnya serigala. Nah, pandangannya begini. Roh Kudus itu energi ilahi. Kekuatan ilahi yang dahsyat. Bagaikan kekuatan ledakan matahari, ledakan atom. Gitu. Nah itu enggak betul. Sebab energi, kekuatan itu enggak berpribadi. Roh Kudus itu diciptakan termasuk ciptaan Allah. Yesus juga termasuk. Allah itu Bapa itu satu-satunya. Dia yang yaitu Allah. Yang lain cuma apa? Allah itu Zat ilahi. Firman Sang Putra jadi firman itu sifatnya Allah. Roh Allah itu sifatnya Allah. Jadi zatnya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus sifatnya Allah. Coba bayangkan.
Ini namanya menghina, merendahkan kealahan itu. Karena berusaha untuk Allah itu Esa tunggal, nggak boleh ada tiga, begitu. Persoalannya di situ. Dan lagi masih banyak pandangan tentang Roh Kudus. Tapi yang betul sesuai firman Allah, Roh Kudus itu Allah dan dia berpribadi. Buktinya dia bisa berduka. Dia bisa punya keinginan. Dia bisa punya pemikiran. Dia bisa berkata-kata. Roh menyuruh aku pergi. Ketika Petrus mau pergi ke rumahnya Cornelius. Cornelius ini orang kafir. Dari pasukan Italia, dia seorang jenderal. Ketika Petrus berdoa, Roh Kudus bilang, pergilah kamu ke rumahnya Cornelius. Singkatnya saudara, Roh Kudus dalam Kisah Rasul 13 ketika jemaat berdoa puasa, lalu Roh Kudus berkata, sisihkan Paulus dan Barnabas bagiku, sebab aku mau utus dia pekerjaan yang khusus. Jadi jelas Roh El Kudus itu Allah dan dia berpribadi. Itu final. Itu yang penting saudara pegang. Di luar itu sudah mulai digiring untuk sesat. Mengapa saya katakan sesat? Karena ini prinsip. Kealahan dihilangkan. Jadi sifat, jadi tenaga ilahi, jadi energi ilahi, jadi cahaya ilahi. Enggak begitu. Dia pribadi. Dia tinggal. Dia bisa kita ajak omong-omong. Kalau sifat tenaga mana bisa saudara mau ngajak omong-omong. Cahaya mana bisa kita mau ngomong-ngomong sama cahaya, nggak bisa. Sekarang yang kedua. Mari kita lihat yang kedua saudara. Apa yang Alkitab ajarkan tentang Roh El Kudus. Yang kedua ada 4 karya Roh El Kudus. Ya. 4 karya ini pertama begini. Roh El Kudus itu dialah penginjil terbesar. Dia berkarya secara evangelis, penginjilan. Paulus berkata begini, tidak ada seorang dapat mengaku Yesus Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dengan satu penyerahan diri, dengan ketulusan. Itu maksudnya, tidak ada orang mau percaya terima Yesus, yakin Yesus mati untuk dosanya, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tuhan masuklah di hatiku jadi juru selamat dan Tuhanku pribadi. Kalau sampai orang bisa begitu, kata Paulus dalam surat Korintus, PR ya, saudara cari nanti. Itu karena Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus yang pertama itu memilih. Saudara dipilih, dipanggil, lalu dipengaruhi lewat pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Lalu saudara sampai tergerak, sampai saudara membuat keputusan Tuhan, aku mau menyerahkan hidup, aku terima Engkau. Tidak ada juru selamat lain. Nah, sampai ke taraf saudara bertobat, percaya, terima Yesus. Ini gak mudah. Ini bukan karena saudara mau. Tangkap ini ya. Bukan saudara yang memilih Tuhan. Bukan saudara yang mencari Tuhan. Bukan. Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu. Aku yang mengasihi kamu. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Nah karena dipilih, saudara dipanggil. Karena dipanggil, saudara bertobat, percaya, terima Yesus. Lalu saudara dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Nah itu. Jadi karya yang pertama membuat orang berdosa sampai jadi anak Tuhan. Statusnya dirubah. Ini gak mudah. Coba dibaca. Ya, pembaca firman bisa Pak Rudi. Di situ aja gak apa-apa ada mic. 1 Petrus
2 ayat 9. Ayo yang penting-penting saya bacakan. Semua ya penting maksud saya. Supaya meringkas waktu untuk urean. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Nah, dipilih loh kita terus. imamat yang rajani, Semua ini pelayan sama. Derajat saudara sama saya. Kalau saudara sudah lahir baru sama. Cuma jabatan di gereja aja yang beda. Saya gembala sidang, saya pengajar Alkitab. Saudara jemaat. Tapi di hadapan Allah saudara semua itu imam-imam pelayan Tuhan semua. Bentuknya ada yang nyiapkan kursi, jalankan kolektan, ngitung persembahan, terima tamu, bersihkan kamar mandi, main musik. Saudara itu imam-imam yang terkait dengan kerajaan Allah. Cuma kita masih di bumi terus. Bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa? Perbuatan yang besar apa? Sakit sembuh? Itu bagi Allah bukan perbuatan yang besar, gampang itu. Orang mati bangkit, bagi Allah mudah itu. Kalau dia mau sangat mudah apa? Memberi berkat, gampang. Apalagi menciptakan alam semesta, dia cuma sekali ngomong jadi alam semesta ini. Apa perbuatan besar? Terus. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dari orang berdosa, ya, dari kehidupan statusnya sebagai orang berdosa hidup dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya, saudara jadi anak Tuhan. Nah, ini karya Roh Kudus yang pertama. Inilah perbuatan Allah yang besar. Yang memanggil orang berdosa untuk masuk keselamatan, untuk jadi umat kudusnya Allah, untuk jadi imam-imam dalam kerajaan Allah. Kita dikeluarkan dari kegelapan, maksudnya apa? Oh, saya dulu Pak suka mabuk-mabuk, main judi. Ya, saya dulu main perempuan, saya dulu begini, sekarang saya jadi orang Kristen, saya jadi orang baik-baik. Enggak usah tunggu Kristen. Kepercayaan ABC, lebih baik saudara. Semut aja nggak mau bunuh dia. Saudara dan saya kalau digigit nyamuk saudara gampar sampai penyet sampai mati dia. Tikus saudara racun. Mereka nggak mau. Ini makhluk Allah. Coba bayangin. Apa? Yaitu dipindahkan status saudara sebagai orang yang bakal masuk neraka jadi masuk surga. Ini kalau enggak karya Roh Kudus enggak mungkin. Gitu loh. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, sebenarnya bukan. Tuhan memilih. Tuh, sebelum saudara lahir, bayangkan. Gak mampu ya otak kita. Sebelum dunia diciptakan. Loh, Pak Pendeta gimana? Gak mampu. Karena ini misteri ilahi. Dia berdaulat, aku pilih. Aku pilih kamu. Terus saudara lahir di dunia, sampai saudara mau jadi Kristen. Maksud saya Kristennya sampai lahir baru loh, bukan cuma ke gereja karena sudah kecil lahir dalam keluarga Kristen terus bukan itu, ya. Nah, jadi saudaraku, ini yang disebut perbuatan Allah yang besar. Karya Roh Kudus yang pertama evangelistis. Dia menginjil, dia membawa banyak orang berdosa jadi anak-anak Allah. Istilahnya dipindahkan dari kegelapan masuk kerajaan terang anaknya. Nah itu. Ini luar biasa saudara. Ini melebihi segala yang saudara punya di bumi ini. Kedua, karya Roh Kudus yang kedua bukan cuma mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar, menjadi anak-anak Tuhan. Nah, istilah orang benar itu seringkali di pikiran kita begini. Perbuatannya nggak ada cacat celah, perbuatannya baik, perbuatannya sungguh-sungguh cocok ya. Kristen ini
Ini seringkali jadi masalah penilaian seperti ini. Saya tidak katakan itu nggak perlu. Percuma kamu ke gereja, percuma kamu melayani. Kalau perbuatanmu masih begitu, tunggu dulu. Status dibenarkan itu anugerah. Gak peduli orang itu kondisinya apa, dia sekali diberi status, wah itu anugerah pemberian yang besar. Contoh, saudara lahir di Indonesia, saudara jadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak peduli si A itu mungkin penjahat, si B itu mungkin penjudi, pemerkosa, apapun perilakunya, sekali dia lahir di Indonesia statusnya warga negara. Resmi itu. Resmi. Pung sampai TKI yang melanggar mau dihukum mati, oh negara bela mati-matian. Duta besarnya coba selamatkan loh. Kenapa? Karena di warga negaranya. Nah, untuk jadi warga negara kerajaan surga, gak ada agama Kristen yang bisa, gak ada persembahan, gak ada perbuatan baik, gak ada cara saudara beramal untuk memindahkan status ini, gak ada. Kecuali darah Yesus tertumpah. Lalu Roh Kudus memanggil, menarik saudara dari kegelapan, dipilih, ditetapkan jadi anaknya, jadi warga kerajaan surga. Istilahnya namamu tertulis di surga dalam buku kehidupan. Ini anugerah saudara. Tapi yang kedua, karya Roh Kudus yang kedua adalah dia mengajar, menolong, parakletos, pendamping, menghibur, mengkuatkan, mengajari. Coba saudara pernah enggak? Tiba-tiba aduh kok gak enak ya. Wis enggak. Roh Kudus mengingat, Jangan ngomel terus, jangan. Stop. Dia ngajari loh saudara. Saudara baca ayat, loh kok jadi ngerti gini ya. Sekolah boleh dan lain sebagainya. Diajari, diingatkan. Dituntun macam-macam saudara. Terlalu luas kalau saya jelaskan. Pokoknya hebat, nikmat. Saya dulu lulus bukan seminari. Kursus Alkitab, sekolah Alkitab, cuma tinggal di asrama. Apa sih bekalnya mau ngerintis gereja? Aduh, saya cuma lulus SMP sebelum jadi S2. Oh, jenjangnya lama toh. Ketika itu aduh gimana, saya cuma Roh Kudus pimpin saya. Gimana ya, penuh mujizat, penuh cerita yang panjang lebar saudara. Dan itu indah. Itu yang membuat saya bertahan mulai umur 14 tahun sampai 71 ini. Saya sudah hampir meninggalkan pekerjaan Tuhan. Benturan sama orang Kristen yang lama. Tapi Tuhan menolong. Dia mengkuatkan saya terus. Nah, puji Tuhan. Jadi ini karya Roh Kudus di dalam istilahnya dia karya Roh Kudus yang pedagogis. Dia pengajar ilahi. Dia yang akan mengajari, menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Ini bukan berarti lalu orang Kristen yang ada Roh Kudus 100% hidupnya benar terus. Enggak. Karena belum sempurna. Itu butuh proses. Karena manusia lama kita, kehendak daging kita belum lenyap. Nah, perhatikan ini. Jadi karya Roh Kudus yang kedua adalah dia mengajar. Saudara mau bisnis, saudara mau cari jodoh, saudara mau Tuhan aku sekolah jurusan apa ini ya. Saudara doa, nanti Roh Kudus ngajari. Ada satu cerita saudara, ada anak Tuhan tiap pagi doa pagi. Dia itu kena PHK, bingung, Tuhan kerja apa ini ya. Enak-enak doa pagi, yang hadir cuma 2-3 orang saudara. Dia doa tiap pagi. Tiba-tiba terinspirasi suruh jual makanan tertentu. Saya tidak sebut bis. Sak bumbu-bumbu dikasih tahu saudara. Saudara tahu begitu dia mulai buka depotnya. Saya pernah makan di situ. Mobil-mobilan yang makan saudara.
Padahal tadinya dia nggak ngerti. Jadi saya pikir Roh Kudus sih sampai jadi master chef bisa ngajari orang masak. Ya, apa saja dia sentuh dalam kehidupan kita. Ya, salah satu pendeta bangun gereja, dia nggak insinyurnya, arsitek sipilnya dia yang ngatur. Hebat, saya lihat luar biasa. Kok bisa? Roh Kudus yang ngajari, dan saya ngalami itu. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu pedagogis, mengajari kita terutama tentang kebenaran Allah. Bagaimana hidup benar, bagaimana hidup kudus, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, karya Roh Kudus bersifat karismatik. Karismatik itu memberikan, kalau tadi yang kedua, mengajar kebenaran itu memberikan buah roh, kasih, kebaikan, sukacita, lemah lembut, tahan nafsu, dan seterusnya. Itu buah roh. Ya. Jemaat di Tesalonika banyak buah roh. Tapi seringkali karunia roh padam. Karena itu di surat Tesalonika Paulus bilang jangan padamkan roh. Nubuat ujilah. Jadi jangan nolak karunia roh. Ada gereja terlalu menekankan pengajaran, nggak mau terima. Berapa hari yang lalu, tepatnya kalau nggak salah waktu kenaikan Tuhan ya. Waktu peringatan Paskah, ada tamu dari Afrika. Saya cuma diterima, mau Pak Yefta terima, oke. Untuk apa ya? Gereja Tuhan itu supaya kaya, nggak cuma gembalanya saja. Gitu. Tapi sebagai gembala, nggak terus undangi tamu, enggak. Ya, dia harus bisa mengajar, memberi makan dombanya. Nah, saudara tahu kebaktian mulai pagi kita gabungan untuk peringatan Paskah itu jam 8 sampai jam 12. Saya biarkan. Wow, yang geblak-geblak kayak pindang, yang sembuh kanker tiroid langsung. Tapi ada yang nggak sembuh, yang lumpuh. Saya suruh bawa orang sakit. Waduh, sampai jam 12 saudara, yang belum makan kerucukan. Wadah yang goblak begini. Terus tim doa ibu-ibu, dia membanguni sama penginjilnya bilang, jangan biarkan dia biar dalam hadirat Tuhan. Terus kelamaan saudara kok diincak-incak orang. Saya bangunin terus tim doa, Pak Gembala jangan, gak boleh. Wong saya gembalanya kok. Bangun. Ya gak oleh ngatur gembalanya, itu keliru, hati-hati loh. Majelis jemaat jangan ngatur gembala. Kok bisa Pak Yefta? Bacaan Kisah 20-28. Kamulah yang ditetapkan, bukan organisasi yang menetapkan. Kamulah yang ditetap organisasi cuma sarana. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menggembalakan umat Tuhan. Ini banyak orang Kristen tidak ngerti. Saya kalau ini sebentar lagi saya harus training diaken, majelis gereja diaken. Saya bilang gini, gereja nggak ada oposisi, keliru. Gereja nggak ada DPR. Saya kok jadi nyelentung gini saya nggak ngerti loh ya. Saya nggak nyiapkan, nggak ada gembala saudara Pak Yoptan nggak ono. Saya paling nggak mau kalau diatur begitu, ya. Saudaraku nggak boleh, karena itu salah, begitu loh. Diaken itu staf, saya pakai istilah staf gembala. Menteri itu stafnya presiden. Lek menterinya sampai nggak sehati mbak presiden nih, ya diresafel. Betul enggak? Itu dunia yang enggak ada Roh Kudus teratur begitu loh. Dia main logika dan etika. Lah masa gereja perwakilan kerajaan Allah sampai gereja ribut geger diaken nih. Konyol ini. Makanya saya ubah istilahnya diaken, tapi semua apapun Anda melayani Anda staf gembala. Titik, setuju mereka. Doktrinnya, visi misinya harus sehati, tapi gembala nggak boleh otoriter. Ayo, si mana yang baik. Tapi kalau sudah gembala mutuskan, jangan diubah loh. Saya begitu, Kalau sudah nggak bisa.
Pak. No, titik. Nggak usah banyak pertimbangan, laksanakan. Itu kalau enggak saudara nggak bisa mimpin. Paham ya saudaraku? Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus yang ketiga ini karismatik. Itu di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. 9 karunia roh, mujizat, hikmat, pengetahuan, nubuat, marifat, bahasa roh. Nah, nanti saya jelaskan soal bahasa roh. Asal waktunya nutut ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dia bersifat eskatologis. Artinya dia memberitahu, menyiapkan masa-masa yang akan datang. Wah, nanti akhir zaman begini. Nanti pengangkatan gereja begini. Nanti nasib dunia yang diibaratkan Babel begini. Nah, di kitab Wahyu dijelaskan, jadi Roh Kudus menyiapkan lewat firman-Nya. Itu untuk nasib kita yang akan datang. Jadi saudara lihat, masa lalu kita orang berdosa digarap oleh Roh Kudus. Diselesaikan untuk jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen lahir baru. Lalu sebagai orang Kristen kita harus menjalani perjalanan iman yang panjang kalau kita umur panjang. Roh Kudus di dalam kita pedagogis, dia ngajari. Ketika kita melayani, Roh Kudus nolong kita, memberi karunia. Karunia iman. Tuh, saya pernah saudara, mungkin sudah pernah saya ceritakan sih, waktu saya melayani di Madura. Saya berangkat doa di sana Selasa doanya. Ya. Jemaatnya waktu saya pertama kali jadi pengerja datang cuma 7. Saya ditarik kembali, gembalanya sudah 100 lebih. Kaum muda remajanya semua. Saya perjuangkan oleh anugerah Tuhan. Nah, satu malam kira-kira jam 5 sore habis mandi, saya dititipkan di rumahnya ibu janda dengan anak-anaknya dia, gitu ya. Setelah saya selesai nimba air, saya layani keluarga ini, namanya ikut orang harus tahu diri gitu ya. Terus saya berangkat doa. Begitu saya lewat, saudara, Madura zaman dulu itu gak seperti sekarang. Itu gubuk-gubuk tuh saya dengar anak nangis kepiar-piar gitu ya. Nangis tuh sano gitu ya, kasihan saudara. Terus ada dorongan gini. Apa yang kamu doakan dalam namaku, aku akan buatkan. Yohanes 14 ayat 14. Saya selalu ingat itu. Saya tuh kepingin doakan terus saya ingat. Lah, ini suku titik-titik. Aku doakan, aku ini anak Tuhan. Dasku iso hilang iki. Jujur saya takut saudara. Ya masih muda, masih belum mendalam. Enggak, saya berangkat doa. Doa-doa di gereja. Kita kan sering kali gitu. Senang berkutat di gereja kok suruh nginjil. Aduh resikonya berat. Ya. Pulang kira-kira 6:30 malam. Masih nangis anak ini. Nangis, ibu sakit gitu. Loh. Terus suara itu muncul. Kamu masuk doakan. Saudara, kali ini saya enggak tahan. Iman saya itu bangkit gitu. Terus saya masuk di gubuk itu. Bu, kenapa nak? Iya Pak, enggak tahu ini panas, sakit kenapa saya enggak ngerti. Bu, boleh saya doakan? Mungkin kepepet saudara. Ya Pak. Punya minyak. Minyak apa? Minyak zaitun tuh kono endi? Kaono saudara, saya bilang minyak keltik. Tahu minyak keltik itu minyak goreng. Sini. Pokoknya minyak. Tak urapi. Sembuh saat itu saudara. Coba saya enggak berani ngajak ke gereja. Takut enggak saya hilang saudara, kepala saya. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bu. Cuma begitu. Saya ingin menunjukkan bagaimana saya ini orang baru. Baru lulus sekolah kita, baru jadi Kristen berapa tahun itu. Jadi pengerja masih nol potol orang bilang. Tapi Roh Kudus memberi karunia loh. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus yang ketiga. Yang keempat, eskatologis, nanti mengangkat saudara di akhir zaman. Nah, itulah pekerjaan Roh El Kudus saudara. Ayo kita maju lebih jauh ya, semoga ini menolong saudara dan saya untuk makin memahami. Yang ketiga, seputar masalah kepenuhan Roh Kudus. Ya.
4 karya, ya. Sekarang yang ketiga Romawi, yaitu seputar masalah kepenuhan Roh Kudus. Perhatikan saudara, soal baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ini apa sama? Ada yang bilang enggak sama. Ada yang bilang sama. Saya coba neliti, saya coba renungkan. Ini tafsiran saya begini. Baptisan Roh Kudus adalah awal dari kepenuhan. Seperti baptisan air, itu sekali untuk selamanya. Enggak ada orang dibaptis air bolak-balik dibaptis, enggak. Yohanes berkata, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi dia yang akan datang yaitu Yesus Kristus, padahal sudah datang. Ya, Yohanes belum ketemu sebab suatu pagi baru Yesus datang di Sungai Yordan. Ya, dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Ini ada penjelasannya. Menurut tradisi Yahudi, orang kalau dari mau ikut agama Yahudi itu ada 3 saudara. 1, dia harus disunat. 2, dia harus disunat. Mau nggak mau harus sunat. Sebab itu tanda perjanjian. Nah, sunat rohani itulah karya Roh Kudus. Mulai dilahirkan baru dipenuhi sampai disempurnakan. Itu sunat rohani. Harus disunat, 2 harus mau korban. Korbannya kayak hukum Taurat. Minimal paling miskin burung darah. Merpati itu. 3, dia harus mau dibaptis. Nah, baptisannya itu dia harus celupkan dirinya di air. Dia nyelupkan sendiri. Gak ada imam yang nyelupkan, gak ada. Dia sendiri sebagai bentuk aku meninggalkan kepercayaanku yang lama, aku memilih untuk jadi umat Allah, dalam hal ini Taurat, agama Yahudi, Israel, bangsa Yahudi, salah satu suku dari suku Yehuda. Itu syaratnya saudara. Karena itu Yesus mesti dibaptis. Supaya dia memberi teladan sebagai penggenap Taurat. Nah, baptisan Roh Kudus itu hanya Tuhan Yesus pembaptisnya. Pendeta enggak bisa. Kalau baptisan air, pendeta yang baptiskan. Kalau baptisan Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri. Dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ya, di Alkitab ada 2. Dibaptis dengan Roh Kudus, satu lagi dibaptis dalam Roh Kudus. Mana yang betul? Dua-dua betul. Kalau zaman dulu sampai zaman gereja, para rasul, bapak-bapak gereja sampai para pendeta sekarang baptis jemaat orang yang percaya bertobat dengan sarana air. Jadi yang baptis itu pendetanya, sarananya air. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah datang, dia pembaptis Roh Kudus. Setelah dia naik ke surga, dia mintakan supaya Roh Kudus memenuhi orang percaya. Tuhan Yesus pembaptisnya. Sarananya bukan air, sarananya Roh Allah. Ini unik misteri. Roh Allah yang dijadikan sarana. Seperti air dijadikan sarana baptisan air. Ini baptisan Roh Kudus gak ada yang bisa. Kalau ada pendeta cuma tumpang tangan, itu hanya ekspresi, cara, tidak bisa ditiru, harus begitu. Karena pembaptisnya Tuhan Yesus sendiri. Saudara di rumah bisa dipenuhi Roh Kudus. Gak usah tunggu pendeta. Nah begitu. Jadi saudara itu dibaptis dengan Roh Kudus, sarananya Roh Allah. Dibaptis dalam Roh Kudus maksudnya roh saudara dengan Roh Kudus ditenggelamkan jadi satu. Kesatuan. Sehingga sulit untuk dipisah. Istilahnya roh Allah tinggal selamanya di dalammu. Nah itu namanya dibaptis dalam Roh Kudus. Kalau tadi dibaptis dengan Roh Kudus. Nah baptisan Roh Kudus itu awal kepenuhan. Dia sekali untuk seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang. Saudara baca di seluruh Kisah Rasul kan ketemu. Petrus yang sudah dipenuhi di loteng Yerusalem, bacaan di pasal 4.
Mereka berkumpul dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Nah begitu. Lalu maju lagi. Cara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Beda ya. Kalau kebaktian, penyembahan dan lain sebagainya. Dengan kebaktian untuk kepenuhan Roh Kudus. Jadi cara dipenuhi Roh Kudus pertama, saudara harus terima dengan iman. Karena Roh Kudus itu anugerah, hadiah. Saudara nggak bisa beli, saudara nggak bisa apa-apa. Kecuali ya terima aja yang dikasih hadiah kok. Itu perkataan lainnya diterima dengan iman. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobat, dibaptis, kamu akan beroleh anugerah Roh El Kudus. Jadi Roh El Kudus itu hadiah, anugerah cuma-cuma. Gak begini, tunggu suci dulu ya. Loh kepenuhan Roh Kudus, kok aku bau, kamu kok bau rokok, kamu sih ngerokok ya. Oh bertobat gak bisa, Roh Kudus gak mau masuk. Apa betul gitu? Justru Roh Kudus itu orang yang punya kelemahan, punya kesalahan, dosa. Kalau dia minta ampun, bertobat, percaya, buka hati, dia bisa dipenuhi. Ada satu kisah, waktu KKR di satu gereja, ayo yang mau dipenuhi Roh Kudus maju ke depan. Wah banyak orang Kristen lama maju ke depan. Gak ada satu yang dipenuhi. Terus di kebaktian itu ada satu orang saudara. Orang ini brengsek, orang ini kayak preman gitu. Wah wis. Jadi waktu dia pertama kali jadi Kristen terus dia masuk gereja, dia sudah buka hati buat Tuhan Yesus. Terus dia dengar undangan itu. Dia maju, dia bilang, Tuhan aku tidak layak. Ya inilah diriku, aku rindu mengenal Engkau. Tuhan penuhi aku dengan, aku percaya. Dia yang dipenuhi pertama kali. Aneh bukan? Si Kristen api-api suka kayak perpuluhan gak dipenuhi. Nah karena apa? Roh Kudus itu anugerah. Gak bisa dibeli oleh kebaikan saudara, kesetiaan saudara, pertobatan saudara. Enggak. Itu anugerah. Justru Roh Kudus, Roh Suci diberikan supaya orang Kristen bisa hidup suci. Jadi syarat pertama, saudara percaya. Bacaan Yohanes pasal 7. Pada puncak perayaan, Yesus berdiri perayaan Pondok Daun. Siapa yang haus, datanglah kepadaku minum. Saya diberi minum. Ya saya tinggal ambil saudara, saya nggak perlu keluar duit. Saya tinggal apa? Minum. Kalau saya gitu, waduh ini harga piro ya. Ini apa layak enggak aku ya? Saya lihat-lihat toh ya, saya enggak pernah minum. Sikap yang baik karena diberi saudara cuma-cuma. Ya langsung terima aja, itu yang pertama. Kedua, syarat kepenuhan Roh Kudus adalah rindu. Rindu untuk lebih dekat, lebih mengenal Tuhan. Gak ada cara saudara dan saya bisa mengenal Tuhan secara pengalaman loh. Bukan secara otak melulu, pengalaman. Gak mungkin. Itu yang saya alami saudara. Gimana mungkin saya ini remaja yang berandal. Oh keluyuran, gelut, main layangan, nekeran, cari ikan, berburu. Apa saja. Adu jagoan, pokok berjudi, manjat pohon. Macam-macam. Sekolahnya gak niat. Itu waktu saya di kota saya yang lama. Sulit. Papa saya ngajar dia apa layangan tarung, sulit dididik. Begitu Roh Kudus masuk saudara. Saya itu jadi senang doa itu loh. Heran. Ya begitu ya. Jadi Roh Kudus itu saudaraku menolong kita rindu. Ke gereja itu seminggu 5 kali. Gak ada yang maksa saya gak dibayari. Jadi pelayan Tuhan gak ada bayaran. Saya itu senang hati. Sampai kakak saya bilang, kamu nama saya Hao. Oh kami kunyang gereja. Seminggu ping piro to. Kowe dibayari opo. Gak ngerti kakak saya sekarang. Kalau kakak saya dengar saya khotbah dia nangis. Dia dulu Katolik saudara. Cuma ya ikut-ikutan. Sekarang dia bahasa roh. Saya bilang, nanti kalau kamu ngalami kamu baru ngerti. Sekarang percuma, aku gak bisa menjelaskan waktu itu masih baru. Jadi saudara, karya Roh Kudus
Kalau kita mau kepenuhan, kita mesti rindu, sungguh-sungguh rindu. Dengar baik-baik. Tuhan itu sangat ingin saudara dipenuhi lebih dari saudara ingin. Nah, keinginan seseorang itu membuat hati Tuhan begitu rupa saudara. Jadi kalau saudara kepingin rumah, coba ya doa yang sungguh-sungguh kepingin, nanti kan diberi. Tapi kalau Tuhan nimbang, ini inginnya cuma separuh-separuh, setengah-setengah. Biasanya Tuhan tunggu. Contoh di Alkitab Bartimius. Diteriak, jangan teriak-teriak, diam kamu. Yesus anak Daud kasihani aku. Lihat apa? Kerinduannya luar biasa. Lalu tiba-tiba Yesus bilang, panggil dia. Kamu minta apa? Mataku yang buta supaya melek Tuhan. Langsung dimelek. Coba tadi kerinduannya Bartimius setengah-setengah. Mungkin ceritanya lain. Jadi cara kepenuhan Roh Kudus, kedua kerinduan. Yang ketiga, saudara harus berserah. Menyerahkan seluruh hati saudara, hidup saudara itu. Kalau saudara masih eman-eman, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, nanti gak boleh ini, gak boleh ini. Aku masih senang judi, aku masih senang. Saudara gak mau menyerah, Tuhan gak tanya gini. Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, kamu harus sanggup gini, sanggup gini, sanggup gini. Gak boleh ngerokok, gak boleh ini, gak boleh dusta. Semua ya, kalau kamu sudah suci baru tak penuhi. Enggak gitu. Dia cuma minta, maukah engkau? Cuma gitu. Saudara, Tuhan aku mau lepas dari dosaku, aku mau lepas dari kejahatanku. Ketika saudara menyerah, dia yang memungkinkan untuk begitu. Nah itu, dia yang memampukan. Nah ini saudara. Ini cara yang ketiga. Jadi pertama, terima dengan iman. Dua, minta terus dengan kerinduan. Ketiga, berserah sepenuh. Nah, ini saran ya. Ketika saudara kepenuhan, minta doa kepenuhan Roh Kudus, kebaktian, jangan banyak mikir. Juga nyanyiannya itu jangan banyak syair. Jadi yang mimpin pujian atau kepenuhan Roh Kudus, jangan diajak nyanyi yang syairnya panjang-panjang. Indah rencanamu Tuhan. Terus pikir rencana apa iki ya? Kabeh kawin ta, kabeh buka bisnis. Pikiran kita ini jalan. Kalau pikiran saudara jalan, itu jiwamu mengambil posisi mempengaruhi perasaanmu. Saudara, sopo ya sing nangis-nangis kono? Saudara mungkin enggak melek, tapi telinga saudara, sopo yang nangis-nangis iku? Oh, iku rupanya. Jadi saudara doa kepenuhan banyak yang dipikir sana sini. Nah itu menghambat saudara. Caranya begini. Nyanyinya itu yang gampang. Misalnya ini. Ku sebakau. Cuma itu. Ku sebakau. Wis gak ada lain cuma itu. Lama-lama pikiran saudara itu jadi diliburkan, dinulkan kalau personel mobil. Supaya roh saudara bisa connect dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus gak diam di jiwamu, enggak. Di rohmu. Itu sebab kayak misalnya Benny Hinn kalau mimpin. Haleluya. Haleluya. Supaya pikirannya orang itu gak mikir ini. Gak bingung musiknya. Warai gitar. Pikiran siapa yang melodi kemangnya. Enggak gitu. Jadi seminim mungkin soal pikiran. Saudara lihat kepercayaan tertentu kalau sembahyang. Supaya dia bisa semedi, dia pakai lilin. Dia pakai citok-citok. Duk, 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 duk. Kenapa kok dituk, duk, duk? Tujuannya supaya enggak mikir. Nah, kalau aliran Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus sak drame, sak base, sak gitare juang supaya pikirannya itu supaya ke Tuhan, maksudnya begitu. Tapi kalau itu ganggu, nggak boleh. Jadi saudara seminim mungkin, ini saran saya. Seminim mungkin jangan mikir, bahkan umbele meler ojo dipesuti, begitu saudara mesuti pikiran saudara street, eling meneh aku umbelen ya. Nah itu, ngerti maksudnya ya.
Ini kelihatannya sepele. Arloji barang justru ngelepas dulu kalau kepenuhan. Karena kalau bermanifestasi nanti, arlojiku pas pecah. Pikiran saudara mikiri arloji. Nah, Roh Kudus enggak. Ketika saudara enggak banyak mikir, enggak banyak kalimat, cuma Yesus, haleluya, haleluya. Ini saran loh ya, enggak paten. Begitu Roh Kudus memenuhi roh, saudara loh yang mengucapkan, bacaan Kisah Rasul 2, enggak ada waktu ya. Dikatakan nih, mereka seperti yang diilhamkan roh. Mereka mengatakan. Jadi rasul-rasul anak Tuhan itu yang ngomong. Jadi kita yang mengatakan. Jadi kalau pikiran kita sudah netral, bukan dikosongkan loh ya, netral, diliburkan dulu. Lalu roh saudara menyatu dengan Roh Kudus, lalu ada dorongan, saudara jangan malu, jangan takut, mengucapkan, ada yang bilang wala-wala, yang bilang ini, ucapkan aja. Cirinya satu, kalau saudara bahasa roh, itu hati saudara terbangun, imanmu terbangun, damai sejahtera, sukacita. Itu cirinya. Kalau saudara ikut-ikutan, misalnya gini, kok aku didoakan, aku tak ngomong wala-wala. Pikiran saudara sudah ngarang gitu, pasti bahasa rohnya gak murni. Tapi kalau saudara gak punya pikiran, Pak, terus ada dorongan, mau ngomong, keliru tidak apa-apa. Itu namanya Roh Kudus mau pakai lidah kita. Sebab itu kalau kepenuhan Roh Kudus, saudara gak boleh diam. Saya enggak merasa tergerak kok. Loh, saudara yang mau ngomong kok. Roh Kudus cuma ngilhami, saudara yang mengucapkan. Nah, ini banyak yang takut di situ. Sehingga dia diem doanya. Malah pikirannya, iku sapa yo? Wah, iku wis wala-wala wis dipenuhi iku. Iki kok aku kok durung. Pikirannya jadi mumet ya enggak kepenuhan. Karena jiwanya masih menguasai. Roh Kudus nunggu serakno pikiranmu mandeko. Aku tak masuk di rohmu menguasai. Maksudnya menguasai. Pertama, dia melahirkan kita baru. Begitu loh. Ya. Baru yang kedua, Roh Kudus membawa kita untuk hidup berkemenangan. Nah, di situ cara nanti saya jelaskan ya. Jadi ini cara dipenuhi Roh Kudus. Seminim mungkin saudara ngomong syair-syair pujian, kurangi. Jangan pakai pikiran, biarkan kalimat yang pendek-pendek. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kalau begitu saudara ada dorongan ucapkan. Ada yang orang gemeter itu apa ya, ekspresi bahasa Belandanya onderdekra dalam kuasa Roh Kudus. Itu biarkan tiap orang gak sama gepuk-gepuk kursi gereja kayak mau apa. Ada yang lembut cuma ngangkat tangan terus berbahasa roh. Nah itu kalau saudara gunakan terus. Saudara seperti belajar sepeda. Pertama lama-lama setiap hari sepedaan saudara lancar itu. Nah orang yang berbahasa roh itu bisa enak-enak bahasa roh terus kembali. Lihat WL Song Leader. Enak-enak bahasa roh terus. Mari kita memuji Tuhan loh. Dia pakai kalimat logika. Itu namanya dari roh kembali ke jiwa. Dari jiwa terus dia wala-wala. Dia masuk roh. Itu bisa. Itu normal itu. Gitu ya. Jadi saudara, cara kepenuhan Roh Kudus seperti itu. Saya coba jelaskan. Sedikit lagi waktunya ya. Terbatas. Memang ini problem yang cukup. Cara mengalami. Terus tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah ini. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Coba. Pertama saudara. Orang dipenuhi Roh Kudus tandanya ada yang bilang bahasa roh. Ada yang bilang enggak. Karena Roh Kudus itu ada 3 tahapan besar. Dia masuk di hati. Itu namanya lahir baru. Dia memenuhi artinya menguasai seluruh jiwa kita. Pikiran, perasaan. Sampai keinginan dikuasai, dikendalikan. Itu namanya kepenuhan. Persoalannya bisa enggak penuh 24 jam. Nah itu masalahnya. Banyak kita belum bisa penuh Roh Kudus 24 jam. Dikuasai terus. Seperti Yesus. Baru yang ketiga nanti
karya Roh Kudus yang ketiga ini dalam konteks kepenuhan ini, dia nanti menyempurnakan gereja diangkat, tubuh kita dibangkitkan. Itu semua karya Roh Kudus. Jadi ada 3 tahapan. 1, dia masuk mendiami, lahir baru. 2, dia memenuhi, mengambil alih jiwamu yang seringkali jadi penghalang dalam pertumbuhan rohani. Baru yang ketiga, dia nanti menyempurnakan sampai hidupmu gak ada cacat celah di hadapan Tuhan. Khususnya saat Tuhan Yesus datang kembali. Nah, jadi kalau kita lihat tentang kepenuhan Roh Kudus ini, saya coba ajak saudara kembali melihat tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi. Pertama saudara, dia bergairah dalam ibadah, pujian, penyembahan dan doa. Ini tanda pertama, saya coba urutkan gitu ya. Kalau saudara lihat kisahnya Maria dan Elizabeth penuh Roh Kudus. Tapi kok enggak bahasa roh ya? Nah ini yang seringkali dijadikan teman-teman kita yang aliran lain. Mana Maria, Elizabeth, Sakaria, Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus semua, bahkan dari kandungan Yohanes Pembaptis. Mana bahasa roh? Sehingga disimpulkan kepenuhan Roh Kudus tidak harus bahasa roh. Tunggu dulu. Kalau enggak harus bahasa roh, Paulus bilang, aku suka kamu semua berbahasa roh. Loh, untuk apa ini? Saya jelaskan ya, kenapa Maria, Sakaria, Yohanes Pembaptis, saudaraku, Daud, Saul, kok tidak ada bahasa roh? Padahal ditulis penuhlah mereka dengan roh Allah. Penuh loh sudah. Tunggu ya, dengar. Sebab zaman gereja belum terjadi. Peralihan zaman Bapak dari Adam sampai Ibrahim atau Abraham. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus datang di dunia, mati, bangkit, naik ke surga itu zaman putra. Yang ditandai mulai dengan pengorbanan Ishak, terus korban binatang-binatang di zaman Musa, sampai korban Yesus di kayu salib. Nah mulai Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 2, Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, itu awal zaman anugerah, zaman gereja dibuka. Itu awal Roh Kudus menetap di bumi resmi menggantikan Kristus Yesus sudah naik ke surga sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah, ini persoalannya. Jadi ketika zamannya Sakaria, Elizabeth, Daud, Saul semua penuh Roh Kudus, ya, Yohanes Pembaptis enggak bahasa roh. Iya. Karena bahasa roh itu dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu ditambahkan setelah zaman gereja berlaku. Karena Yohanes Pembaptis belum masuk zaman gereja. Elizabeth, Sakaria belum masuk zaman gereja. Mereka di ujung terakhir dari zaman perjanjian lama. Makanya enggak bahasa roh sekalipun penuh. Jadi zaman gereja itu ada 2 karunia Allah yang tidak dimiliki perjanjian lama, yaitu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kalau mujizat, hikmat, nubuat, kesembuhan itu perjanjian lama semua punya. Elia, Yusuf, Daniel, siapa lagi? Semua ngalami namanya mujizat, nubuat, kesembuhan. Elisa itu kesembuhannya luar biasa. Itu semua karunia Roh Kudus di perjanjian lama. Begitu masuk perjanjian baru ditambah 2. Apa? Bahasa roh dan mengartikan bahasa roh. Nah bahasa roh ini sebetulnya untuk pribadi. 1 Korintus, coba dibaca ya. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Maaf ya, saya tambah tak tuntaskan ya saudara. Semoga jemaat di sini sudah dapat pandangan ini. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ya terus Pak. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
ia membangun dirinya sendiri. Garis bawahi, dirinya sendiri. Jadi bukan pamer jor-joran di gereja. Apa boleh semua jemaat bahasa roh? Boleh. Itu namanya kita sehati, sepikir dan seia sekata. Kenapa kok bahasa roh? Saudara tahu Kejadian pasal 11 yang bikin Tuhan marah. Itu soal menara Babel, manusia itu kumpul membangun menara menyembah matahari, bulan, bintang. Enggak menyembah sang pencipta. Lalu mereka sombong. Tuhan bilang, pergi ke seluruh bumi, penuhi beranak cucu. Enggak diturut. Mereka membangun menara Babel ngomong, mari kita bersatu di sini. Terus Tuhan turun, loh lihat ini. Manusia itu maunya sendiri. Wes kita kacaukan. Apa yang dikacaukan? Bahasanya. Sing sito ngomong berempar ya. Sing sito ngomong nehi. Puyo. No. Sito boten nopo. Bingung gue kira itu mencar. Nah, terus berkembang bahasa itu sampai sekarang. Kepenuhan Roh Kudus lihat. Menyatukan satu bahasa apa? 1 Korintus 13 itu diduga bahasa. Itu bahasa malaikat. Hanya Allah yang ngerti. Jadi waktu awal-awal itu hati itu senang gitu saudara. Puas. Itu bukan untuk orang lain. Bukan untuk dirimu sendiri. Terus Pak tadi dibaca. Ya membangun dirinya sendiri tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kalau orang nggak dapat karunia nubuat, ya itu terserah Roh Kudus. Tapi dia bahasa roh. Ada satu ibu di tempat saya, begitu bahasa roh, dia langsung saudara, dia terjemahkan sendiri. Dia bahasa rohnya pakai bahasa Inggris. Nah, bukan wala-wala. Nanti saya jelaskan. Langsung dia ngomong, jemaat. Dia ngomong, oh jadi yang hadir itu ngerti. Aku tangking roh-roh jahat loh ngerti. Coba dia wala-wala, siapa sih ngerti. Apalagi kalau ada orang baru. Iki wong Kristen iki apa toh? Iki wong gila. Paulus bilang, kamu harus terjemahkan. Dalam Kisah Rasul 2, kenapa kok disebut ini mabuk tah? Kan ada banyak aliran saudara kita Kristen yang lain. Ngomong lihat, Kisah Rasul 2. Mana bahasa wala-wala itu mana? Mau mereka berkata bahasa Kapadokia, Asia, Bitinia, Familia, Roma, Arab, bahasa Ibrani, bahasa sampai mereka, loh mereka kok ngomong bahasa di kampung kita. Tapi sebelum itu saudara lihat, orang-orang ribuan yang doa di Yerusalem ngomong, ini mabuk anggur ini. Orang mabuk itu bahasanya ngaco saudara. Gak ada orang mabuk terus bahasanya jelas. Jadi waktu pertama rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, dia bahasa wala-wala. Yang bebas. Artinya gak dimengerti, makanya langsung dicap mabuk ini. Jam 9 pagi kok mabuk, biasanya orang mabuk malam. Makanya seluruh bangsa-bangsa yang doa di Yerusalem itu bingung. Iki mabuk apa tuh iki? Kok gak jelas ngomongnya? Nah itu yang teman-teman kita aliran lain lupa di situ. Dasar saya Kisah Rasul 10. Cornelius itu loh. Dari bangsa kafir, dari pasukan Italia, ngumpul nusa keluarga, konco-koncoy. Ketika Petrus menjelaskan tentang Yesus keselamatan, turunlah Roh Kudus, lalu dipenuhi. Mereka berbahasa, terjemahnya bahasa roh. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa wala-wala yang tapi Petrus ngerti loh. Ini kayak kita dulu ya. Nah, karena rasul-rasul di Yerusalem itu waktu itu macam-macam bangsa datang di situ berdoa. Roh Kudus ngerti. Ini kalau murid-murid Yesus ini bahasa wala-wala, gak ono sing ngerti. Langsung saudara, tiap rasul dikasih penterjemahnya. Dia switch dari bahasa wala-wala, sitoi bahasa Yunani, sitoi Kapadokia, sitoi Familia, sitoi Asia, sitoi Bitinia. Sampai orang, loh mereka ngomong dalam bahasa kita itu namanya diterjemahkan. Jadi ada dua, bahasa roh dan mengartikan.
Nah ini yang kedua, ini yang dijelas bahasa. Ada yang bilangin, namanya bahasa itu mesti kalimatnya jelas. Kalau kalimat gak jelas bukan bahasa dong. Mau wala-wala apa itu? Tunggu dulu, saya tanya. Bahasa malaikat apa? Kalimatnya, ngerti? Loh ada ayatnya loh, 1 Korintus 13, 2. Bahasa bayi, saudara tahu, ibu-ibu yang punya bayi. Iki ngomong apa ya? Masa saudara ngamuk begitu? Kan jaluk apa ya? Masa begitu? Ibu yang peka dia ngerti. Oh ini minta minum. Oh gara-gara goreng tempe kelamaan, ngamuk deh, telat dikai minum susunya. Bisa diterjemahkan padahal bahasanya cuma oe. Bisa diterjemahkan, oh ini minta makan, oh minta minum. Siapa yang larang? Mana kalimatnya yang jelas? Ya si bayi lah. Nanti kalau sudah besar gak ngerti. Nah begitu saudara, ini penjelasan kenapa kok Yohanes Pembaptis, Zakaria, Elisabet, Maria, Bunda Yesus penuh Roh Kudus tapi tidak bahasa roh. Nah bukti kepenuhan Roh Kudus pertama adalah untuk menyembah Tuhan dengan dimensi yang indah. Itu yang dialami Maria, jiwaku memegahkan Allah, rohku bersukaria akan Allah juru selamatku. Wih pokoknya ada ekspresi yang indah. Itu tanda kepenuhan. Dalam grid tahap yang paling rendah. 2, dia bahasa roh. Atau diterjemahkan bahasa rohnya. Seperti rasul-rasul yang bisa dimengerti oleh orang lain. Sama nilainya dengan nubuat. Yang ketiga, tanda kepenuhan Roh Kudus adalah saudara diberi kuasa, Kisah 1 ayat 8, diberi kemampuan untuk pelayanan, untuk ngelawan iblis, untuk ngelawan kedagingan kita, untuk jadi saksi bahkan. Mungkin mendoakan orang sakit, mungkin mengadakan tanda mujizat. Nah, yang ketiga ini ciri kepenuhan Roh Kudus, tandanya bukan cuma penyembahannya jadi meningkat berbeda. Kedua, saudaraku, bukan cuma dia berbahasa lidah yang untuk membangun dirinya sendiri. Yang ketiga, dia ada kuasa. Beda dengan yang cuma didiami Roh Kudus. Baru yang terakhir tandanya saudaraku apa? Dia itu mencintai Tuhan, mengutamakan, memprioritaskan perkara-perkara yang kekal sesuai rencana Allah. Contohnya Paulus. Dia ngomong begini, semua aku anggap sampah. Kristus keuntunganku. Hidupku Kristus, mati untung. Nah, orang seperti ini tanda kepenuhan Roh Kudus yang sudah klimaks. Dia nggak lagi tertarik dengan segala kemewahan, kesenangan dunia. Dia betul-betul fokus perkara-perkara yang abadi yang akan diterimanya. Sampai nyawa pun tidak diperhitungkan. Itu tanda kepenuhan Roh Kudus dalam tafsiran saya 4. Praise and worship-nya berubah. Dia bisa membangun dirinya sendiri. Nggak ada yang hibur, nggak ada yang menguatkan waktu dia bahasa roh, dia terbangun. Ketiga, dia dapat kuasa. Keempat, dia fokus perkara-perkara yang kekal. Ya demikian saudara, penjelasan uraian firman ketika waktu sudah habis banyak. Tapi masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus ini yang seringkali timbul dilema sehingga banyak orang Kristen tanya, ini yang betul mana toh Pak Pendeta? Satu ngomong gini, satu gini. Nah, yang penting saudara, dari semua ini mengalami. Jadi saya anjurkan saudara kalau pulang di rumah, doa di rumah, buka hatimu, terima dengan iman, kepenuhan Roh Kudus, saudara rindu, sungguh-sungguh rindu, saudara berserah, lalu jangan banyak pikir, jangan banyak kalimat nyanyi yang sederhana, haleluya, haleluya. Begitu. Sampai Roh Kudus sendiri memenuhi, Kristus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Tuhan tolong kita, mari kita berdiri bersama-sama.
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba selesai menjelaskan dengan sangat terbatas. Kiranya ini membuka wawasan dan menyemangati jemaat-Mu di tempat ini untuk merindukan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat bergaul dengan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan. Supaya mereka setiap hari di mana saja melalui bahasa roh mereka terbangun, terinspirasi Tuhan, dikuatkan, dihiburkan setiap saat. Supaya mereka beroleh kuasa untuk jadi teladan, jadi saksi di tengah masyarakat. Untuk melawan kekuatan-kekuatan iblis, tidak ada satu yang bisa mengalahkan roh-Mu. Untuk mereka menanggulangi nafsunya, keinginan-keinginan dagingnya. Dan untuk mereka dibawa, diarahkan untuk menyiapkan diri perkara-perkara yang kekal, yang surgawi menjelang akhir zaman ini berakhir. Tuhan tolong kami semua, biarlah umat-Mu di tempat ini merindukan perkara yang penting ini. Hamba serahkan dalam kasih sayang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat, saya serahkan kepada WL. Baik, kami mewakili atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yefta yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik, saudara dikasih, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan dijalankan. Cucu kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Yefta Maksurat Panjang, persilakan. Ada yang mustahil bagi orang percaya, ada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Mari kita mengucap syukur, angkatlah wajah, angkatlah tanganmu, dan bersyukurlah hatimu. Jemaat yang disayang Tuhan, pulanglah dengan bahagia, dengan kekuatan baru, dengan pengertian yang benar, supaya engkau makin dekat dan mengenal Allah. Tuhan memberkati engkau, pribadi, keluarga. Tuhan melindungi, memelihara jiwa tubuhmu. Hari ini, esok, sampai selamanya. Di dalam anugerahnya yang besar, kasihnya yang besar. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang Esa yang hidup Maha Kuasa. Menyertai saudara pulang dengan selamat sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, sampai jumpa.